Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya nama Yuyuh Wahyudin, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta untuk strata 1 program studi pendidikan agama Islam. Mata kuliah yang saya ampu adalah Ushulul Fiqh. Saya menyampaikan perkuliahan dengan pendekatan model pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran yang berbentuk audio visual. Pada kesempatan ini, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Ushul Fikih. Mata kuliah Ushul Fikih diajarkan kepada mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Islam dengan bobot 2 SKS. Kemudian mengenai tujuan mempelajari mata kuliah Ushul Fikih diantaranya adalah 1. Agar mahasiswa memahami metode dan prinsip-prinsip dalam menggali dan menetapkan hukum syara dari sumber-sumbernya, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tujuan kedua, agar mahasiswa dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah ijtihad yang benar. Tujuan ketiga, agar mahasiswa memahami usul fikih sebagai alat untuk mengistinbat hukum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Ushul Fikih berfokus pada penguasaan metodologi atau metode istinbat, penalaran hukum Islam, dan kemampuan memecahkan masalah kontemporer berdasarkan dalil-dalil syara. Kemudian sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Ushul Fikih adalah penguasaan metodologi penetapan hukum Islam dan pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hukum, kaidah kebahasaan, serta metode ijtihad. Kemudian masalah referensi. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Ushul Fikih beragam, diantaranya 1. Kitab Ilmu Ushulul Fiqh karya Syekh Abdul Wahhab Khalaf. 2. Kitab Ushulul Fiqh karya Syekh Muhammad Al-Khudari Bek. 3. Kitab Ushul Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah. Yang 4. Buku Ushul Fiqh karya Zainal Abidin. Yang 5. Buku Ushul Fiqh karya Hanafi MA. Dan yang 6. Buku Pengantar Hukum Islam karya Hasbi As-Siddiqi. Mengenai sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan untuk kelas pagi atau kelas reguler dijalankan secara offline di ruangan kelas yang ada di lingkungan Universitas Islam Jakarta. Sementara untuk kelas karyawan atau kelas malam dijalankan dengan 2 sistem, offline dan online learning, dengan menggunakan media Zoom, Google Meet, dan media lainnya. Dalam pembelajaran daring, saya menggunakan sistem sinkronus, penugasan secara langsung dan tidak langsung melalui web e-learning milik Universitas Islam Jakarta. Mata kuliah Ushul Fikih dalam 1 semester dijalankan dalam 16 pekan, 12 pekan untuk presentasi, 2 pekan untuk kuliah mandiri, 1 pekan untuk pelaksanaan UTS, dan 1 pekan untuk pelaksanaan UAS. Adapun untuk evaluasi untuk mata kuliah Ushul Fikih didapatkan dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, kehadiran dengan skor 10%, tugas meliputi
pembuatan makalah dan resume dengan skor 20%, nilai UTS dengan skor 30%, dan nilai UAS dengan skor 40%, sehingga totalnya 100%. Demikian pengantar dan informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai pembelajaran mata kuliah usul fikih. Selanjutnya, saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu cuplikan rekaman video pembelajaran di ruangan kelas yang telah saya rekam sebelumnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen dulu kalian. Ini yang pertama, Muhammad Nasr ada? Iya Pak. Tayyib. Yang kedua, Zidan? Hadir Pak. Tayyib. Herlan? Hadir Pak. Tayyib. Zulfa? Tayyib. Barangkali sisanya siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Alhamdulillah hadir semua Pak. Baiklah, alhamdulillah. Tayyib. Sekarang kita akan mulai perkuliahan kita pada mata kuliah usul fikih dengan tema sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Antum bisa lihat ke slide. Yang pertama ini terkait dengan pengertian sumber hukum dalam fikih Islam. Sini jelaskan bahwa sumber hukum dalam fikih Islam adalah landasan, rujukan, atau dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan suatu aturan hukum syara terkait perbuatan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jadi sumber hukum Islam itu ada dua. Di sini ada sumber hukum yang disepakati atau muttafaqun alaih, disepakati oleh seluruh ulama mujtahid, dan kemudian yang kedua ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. Nanti kita akan perhatikan mengapa ini bisa terjadi. Sumber hukum yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua As-Sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, seluruh ulama fikih maksudnya, mereka sepakat bahwa ini merupakan dalil yang disepakati. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis, kemudian yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, selain hukum yang disepakati ini, ada juga hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini berarti ada ulama yang memakainya, ada ulama yang tidak memakainya. Ya, kalau yang ini, yang empat ini, para ulama semuanya sama, setuju dan menggunakannya. Nah, mari kita perhatikan yang berikutnya. Ini sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Di sini ada istihsan, kemudian ada masalah mursalah, kemudian ada urf, ada istishab, kemudian ada sar'un man qablana. Nah, di slide berikutnya mari kita perhatikan untuk memperjelas bagaimana sumber hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Saya tampilkan di sini perbandingan sumber hukum imam 4 mazhab. Di sini ada mazhab Syafi'i, kemudian yang kedua ada mazhab Maliki, kemudian ada mazhab Hanafi, kemudian yang terakhir ada mazhab Hambali. Mari kita perhatikan yang pertama. Mazhab Syafi'i misalkan, sumber hukumnya adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim.
Kemudian sumber hukum yang kedua adalah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Kemudian yang berikutnya adalah fatwa atau pendapat sahabat Nabi. Dan yang berikutnya adalah istishab. Kemudian yang berikutnya madhab Maliki. Sumber hukumnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Kemudian yang kelima al-masalihul mursalah, berikutnya istihsan, urf atau adat, sadud dzari'ah, qaulus sahabi. Kemudian mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah fatwa dan pendapat sahabat atau disebut dengan asar. Kemudian ijma, qiyas, istihsan, urf atau adat kebiasaan. Kemudian mazhab Hambali. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fatwa sahabat Nabi atau fatwa sahabat, pendapat sahabat yang lebih kuat, hadis mursal dan hadis dhaif. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, semua mazhab menggunakan sumber hukum yang disepakati. Tetapi tidak semua mazhab menggunakan sumber hukum yang tidak disepakati. Maka oleh karena itu kalau kita perhatikan baik-baik, di sini misalkan dengan adanya perbedaan sumber hukum yang tidak disepakati, maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama, gitu loh. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, misalkan ini semuanya sebenarnya merupakan kalau misalnya merupakan hikmah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan adanya perbedaan sumber hukum sehingga menimbulkan hukum yang berbeda, maka terjadilah perbedaan pendapat yang hal itu akan mengarah kepada kemudahan dalam situasi tertentu. Gitu. Kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Dan kesimpulan yang berbeda dari setiap mazhab ini dinilai oleh Rasulullah SAW tidak sebagai dosa. Tetapi di situ ada pahala. Baik pendapat yang dilontarkan oleh ulama mujtahid itu benar maupun salah. Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad lalu dia salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Jadi perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebenarnya hanya akan diketahui nanti pada hari kiamat. Misalkan contoh yang paling populer dan paling banyak diperdebatkan adalah misalkan kunut subuh ya. Kunut subuh, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab yang lain misalkan Maliki mengatakan bukan sunnah. Maka perbedaan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh misalkan Imam Mujtahid tadi salah dalam mengambil keputusan hukum, maka dia tidak akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, idza ijtahadal hakim, bila seorang mujtahid atau hakim berpendapat mengeluarkan hukum dari sebuah dalil, baik Al-Qur'an maupun hadis, kemudian dia benar dari keputusannya, dari hasil hukumnya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sementara kalau salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Bagaimana pengertiannya? Kalau benar, dan ini pun belum diketahui mana yang benar. Iya kan? Kalau kita melihat misalkan mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begitu. Kata ini sunnah, kata ini misalkan bukan sunnah. Lalu yang menghakimi siapa? Rasulullah. Nggak ada kan? Semuanya setara kan? Semuanya sama, ulama mujtahid semuanya sama. Semuanya punya pendapat, punya pikiran. Maka tidak bisa dihukumi. Tapi Rasulullah sudah memberikan arahan yang terbaik bahwa kalau seandainya di hari kemudian misalkan ada ulama yang berpendapat misalkan mengambil hukum dari Al-Qur'an maupun hadis, kemudian dia di akhirat nanti ternyata kan ada di dunia itu ada 2 pendapat ya. Yang satu sunnah, yang satu tidak sunnah misalkan. Kemudian ternyata yang benar adalah tidak sunnah misalkan. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan pahala kepada ulama mujtahid itu 1 kebaikan.
Tetapi kalau seandainya misalkan di akhirat itu pendapat ulama itu pas dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Jadi kebaikan pahala atas benarnya 1, kemudian pahalanya atas usaha ijtihad yang telah dia kerahkan, maka dia 2. Adapun yang salah, ulama yang salah dalam mengambil keputusan hukum, maka dia diberi pahala atas ijtihadnya dan dia dimaafkan atas kesalahannya. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, dan antum sekalian berada di alhamdulillah di pendidikan tinggi, tidak seharusnya gontok-gontokan antara satu jamaah, satu anggota organisasi dengan organisasi yang lain. Tidak bisa menghakimi dalam masalah hukum fikih Islam. Tidak bisa dihakimi, karena ini merupakan justru rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang sumber hukumnya berbeda. Ini dijelaskan terkait dengan sumber hukum. Saya di sini akan menyampaikan secara singkat saja. Sumber hukum yang disepakati yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan sumber hukum utama yang pertama. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini sering disebut juga dengan sebutan lainnya nih, hadis. Sebenarnya ada perbedaan tapi ada persamaan. Tapi kalau disebut satu sunnah, maka bisa juga maksudnya hadis. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, sunnah dan hadis, maka dia berbeda. Jadi kalau disebutkan bareng sunnah dan hadis, maka sunnah adalah perbuatan Nabi SAW. Sementara hadis, ucapan yang terekam dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu hadis. Nah, tetapi dalam situasi yang misalkan sunnah disebut, maka yang dimaksud sunnah adalah hadis juga. Ketika disebut hadis saja, maka termasuk juga di dalamnya sunnah. Artinya tadi, ketika disebutkan bareng, maka dia berbeda. Ketika disebutkan satu, dia sama. Begitu. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah ijma'. Nah, ijma' ini kesepakatan para ulama. Kehujahan ijma' ini mengikat. Memang para ulama di sini ulama mujtahid ya, bukan ulama yang biasa, ulama mujtahid. Maka ulama mujtahid ketika mereka berkumpul kemudian bersepakat dan menetapkan sebuah hukum, maka ini mengikat kepada seluruh umat muslim, harus ditaati, harus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, sumber hukum yang disepakati adalah qiyas atau analog. Nah, ini digunakan untuk hukum-hukum yang secara tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ada sebagian yang tidak pakai qiyas, tetapi kalau tidak pakai qiyas akan repot sekali. Kita ambil contoh misalkan, itu masalah narkoba. Narkoba di Quran ada nggak kata-kata narkoba gitu? Tidak ada. Lalu kalau tidak ada kata narkoba boleh? Lalu bagaimana cara mengatakan narkoba tidak boleh? Nah, ini melalui qiyas. Dicari kesamaan ilatnya. Apa yang menyebabkan narkoba tidak boleh? Apa yang menyebabkan khamr, arak ya? Kan di Quran yang disebutkan khamr, innamal khamru wal maisir rizqun min amali syaitan. Itu dalilnya. Khamr, arak itu ilatnya adalah memabukkan. Dan narkoba ini juga memabukkan. Maka hukum narkoba dianalogikan, dikiaskan kepada khamr. Kalau kita perhatikan juga yang lainnya, yang halal misalkan. Yang halal bisa kita perhatikan. Misalkan makanan-makanan yang baru ya, yang ada di masyarakat hari ini. Maaf nih. Cireng. Apa? Telur gulung. Apa lagi? Cilok, ya, yang lucu-lucu apa lagi? Sempol, iya, sempol ayam gitu. Coba, kalau Anda ditanya, halal apa haram hukumnya? Apa alasan? Di Quran, saya minta dalil dari Quran dan hadis. Coba, kalau kalian diminta Quran dan hadis, bisa nggak?
Yang nggak ada di Quran. Wa ahalallahu sempol. Wa ahalallahu cilok. Tidak ada. Nah itu hukumnya melalui bagaimana? Nah para ulama bisa melalui jalan kias. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik dan tidak memabukkan, tidak ada hal-hal yang menjurus kepada ilatnya sama dengan hal yang diharamkan, maka dia dibolehkan di dalam Islam. Nah, itu saja barangkali beberapa hal yang terkait dengan masalah sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang disepakati. Menurut saya ini sangat menarik sekali karena dengan mengetahui sumber hukum ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang toleran, yang inklusif, yang berpikiran luas, tidak sedikit-sedikit bid'ah, tidak sedikit salah atau menyalahkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain. Selama itu masuk dalam ranah sumber hukum yang disepakati atau sumber hukum yang tidak disepakati, maka ini sebenarnya sesuatu hal yang lumrah di dalam hukum Islam, dan itu dibolehkan saja gitu. Dan tadi intinya bahwa salah ataupun benar bagi seorang mujtahid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Itu merupakan sebuah kebaikan bagi kita semua. Tayyib, kita akan lanjut. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya. Nama saya Siti Nur Fadilah, NPM 3125038. Jadi pertanyaannya, bagaimana perbedaan kedudukan dan fungsi antara Al-Quran, ijma, hadis, dan qiyas sebagai sumber hukum yang disepakati? Taib, ini sebuah pertanyaan yang cukup bagus sekali, bahwa memang ada hukum yang disepakati. Tadi disebutkan ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Dan Al-Quran adalah merupakan sumber hukum yang pertama. Jadi seluruh pendapat atau hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu kalah. Karena hukum yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian hukum yang kedua yang menempati dalam Islam itu adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, di mana kedudukan sebagai kedudukan yang kedua, dia memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan, di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun pada kesempatan yang lain juga sunnah bisa mendatangkan hukum yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah ijma. Ijma merupakan kedudukan yang ketiga di dalam hukum Islam. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Jadi tidak ada seorang ulama mujtahid yang berbeda pendapat dalam masalah ini misalkan, kecuali mereka bersepakat. Maka kesepakatan yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid itu merupakan sumber hukum. Kemudian yang keempat, qiyas. Ini tadi yang barusan kita bahas, merupakan sumber hukum yang dimana ini akan menerapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Silakan, barangkali yang kedua. Pak, izin bertanya, mengapa para ulama berbeda pendapat dalam menerima sumber hukum yang tidak disepakati? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Apa tuh? Mengapa? Mengapa para ulama berbeda pendapat dalam menerima sumber hukum yang tidak disepakati? Ya. Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Baik. Faktor pertama adalah karena perbedaan mereka dalam memahami dalil Al-Quran maupun hadis. Karena gini, ada ulama yang apa bahasanya itu ya, saklek gitu. Ada yang ulama yang visioner, yang kontekstual. Betul ayat itu begitu, tapi sebenarnya ayat ini bisa menjelaskan bla 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 misalkan. Maka dengan ada perbedaan pendapat atau kemampuan ulama dalam menggali hukum, maka akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kedua, karena terjadinya perbedaan metodologi ulama usul fikih. Setiap madhab memiliki metode istinbat atau pengambilan hukum yang berbeda. Tadi sebutkan bahwa Imam Syafi'i kan memiliki hukum yang berbeda, sumber hukum yang berbeda dengan Maliki dan sebagainya. Maka ketika ada perbedaan dalam sumber hukum,
maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi perbedaan hukum di antara mereka. Itu barangkali jawabannya. Taib. Yang ketiga, Saya ingin bertanya. Taib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirga. Ingin bertanya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hukum yang tidak dapat disepakati. Apa contoh adat yang tidak bisa dijadikan dasar hukum Islam? Mengenai tradisi atau adat, ini kan tadi disebutkan termasuk sumber hukum yang tidak disepakati. Kita ambil contoh misalkan di daerah tertentu ya, ada semacam keharusan atau kebiasaan yang kalau tidak, ya nggak bisa, harus bawa lemari, bawa kursi, semua alat alat rumah itu bawa itu, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ini tradisi kan? Tradisi. Nah, dalam hal ini termasuk sumber hukum yang tidak disepakati. Maka ada ulama yang setuju, ada ulama yang tidak setuju. Nah, kata mereka, selama permintaan dari perempuan itu misalkan bisa dipenuhi dan masih masuk akal, oke lah, nggak apa-apa, sehingga dia setuju. Tetapi kalau permintaannya itu sudah melebihi dari hal yang wajar, maka mereka atau sebagian ulama tidak menyepakatinya. Maka dengan demikian akan terjadi perbedaan. Dan itu bagi ulama yang mengatakan ya boleh-boleh saja, maka itu menjadi sumber hukum. Tetapi bagi yang tidak mengatakan, tidak sepakat, maka bukan sumber hukum, karena itu sudah menyalahi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam Islam kan mahar misalkan dengan semurah mungkin, apalagi bawa-bawaan, nggak ada contohnya gitu loh. Tapi kan perempuan kalau dibawakan mau nggak? Ya mau aja, begitu. Itu hal yang baik ya, hal yang baik bagi kaum hawa tentu, yang diharapkannya begitu. Untuk asesmen atau penugasan, seluruh mahasiswa wajib mengirimkan resume ke ILNI Universitas Islam Jakarta. Baiklah, saya pikir perkuliahan untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, pengetahuan, kemudian juga memberikan wawasan yang luas buat kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video pembelajaran mata kuliah usul fikih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Verina Dusa Fitri. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di mata kuliah usul fikih bersama Dr. Yuyu Wahyudin. Beliau ini Masya Allah banget. Beliau ilmunya sudah dalam banget, tadi ngejelasinnya terang banget, jelas banget, dalam banget, analisisnya juga dalam banget. Mudah-mudahan kita sebagai mahasiswanya bisa seperti beliau. Dan juga beliau juga menjelaskan perbedaan pendapat-pendapat ulama di dalam hukum Islam. Itu sangat berguna bagi kita sebagai calon guru ketika nanti kita memberikan ilmu kepada murid-murid kita ke depannya. Dan sekarang sebagai mahasiswa, agar lebih kritis lagi melihat era digital dan era modernisasi. Segitu aja ya dari saya. Assalamualaikum semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rumaiso. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuyu karena telah menjelaskan kepada kami materi yang sangat penting, yaitu usul fiqh.
yang dimana kami mempelajari terkait sumber hukum fikih Islam yang disepakati maupun tidak disepakati. Beliau menjelaskannya dengan sangat jelas, juga sistematis dan mudah dipahami bahasanya. Dan juga materi yang beliau sampaikan ini sangat relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa dan mahasiswi Prodi Agama Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.